Katanya sih AI bisa gantikan guru. Masa sih? Oke, hai guys, ketemu lagi dengan saya Adi di channel Ngoding Nekat. Sekarang sudah eranya AI, di mana-mana AI, banyak sekali sektor-sektor yang menggunakan AI dalam kegiatannya, termasuk juga sektor pendidikan. Nah, problemnya ada kabar nih bahwasannya mungkin di waktu yang akan datang guru itu profesinya bakal digantikan dengan AI. Kalau aku sih nggak percaya. Makanya kali ini kita akan uji nih, AI itu benar-benar bisa gantiin guru atau tidak ya? Jadi tugas guru itu sebenarnya dalam pembelajaran bisa dikategorikan ke dalam 3 hal atau 3 tahap. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Nah, di tahap pertama ini, perencanaan biasanya guru itu menyiapkan segala macam hal sebelum pembelajaran dimulai. Mulai dari perangkat ajar, modul, kemudian bahan ajar, alat peraga, kemudian juga soal-soal evaluasi dan sebagainya. Kemudian di tahap yang kedua, guru itu melakukan pelaksanaan, yaitu proses pembelajaran sendiri. Dan yang ketiga ya, yang nggak kalah penting itu adalah evaluasi. Jadi setelah guru melakukan serangkaian pembelajaran, dia melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana hasil belajar siswa dan juga evaluasi tentang kegiatan pembelajarannya apakah sudah efektif atau belum. Nah, kali ini kita akan coba AI ini kira-kira bisa nggak melakukan hal itu. Kita akan uji dengan cara memberikan dia tugas untuk membuat modul, kemudian membuat soal, kemudian menjawab soal, dan yang terakhir adalah mengoreksi jawaban siswa. Oke, di sini aku udah buka ChatGPT, di sini aku juga sudah login ya. Kita pakai ChatGPT yang versi biasa ya mungkin ya ini ya, bukan yang plus. Kita lihat dia bisa nggak ngelakuin semua itu. Kita mulai dari buat modul dulu deh mungkin ya. Kita buat promnya mungkin ya, karena saya guru matematika kita buat materinya matematika ya. Oke, buatkan saya modul ajar matematika untuk materi limit fungsi misalnya ya. Kira-kira dengan prompt gini aja seberapa bagus sih yang bisa dihasilkan dari ChatGPT ini? Nah, udah jadi nih sepertinya nih. Di sini sudah ada identitas modul, mata pelajaran matematika wajib. Kayaknya salah deh. Jadi kayaknya limit fungsi itu ada di matematika tingkat lanjut ya, jadi bukan wajib. Untuk fasenya itu kalau nggak salah fase F ya, jadi bukan fase E. Kemudian untuk alokasi waktu itu terserah dia ya, capaian pembelajarannya seperti ini nggak tahu cek bener apa nggak salah nggak ya. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah ada juga, pengertian limit fungsi dan sebagainya. Saya kira ini cukup bagus juga sih. Kemudian materinya juga ada, notasinya dikasih, kemudian metodenya dikasih, walaupun standar juga ya materinya. Bentuk 0/0 ini merupakan bentuk tak tentu, tapi ada banyak ya, nggak hanya 0/0, ada juga tahingga bertahingga, tahingga mentahingga dan sebagainya. Kemudian ini ada contohnya, kemudian ada kegiatan pembelajarannya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, di sini dibagi menjadi 2 pertemuan ya. Oh, oke, 2 pertemuan. Pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kemudian ada penilaiannya juga, sumber baca. Oke. Jadi secara umum sudah lengkap ya yang dibuat oleh ChatGPT ini. Cuma mungkin dari kedalaman materinya, kedalaman kontennya itu masih belum sesuai harapan sih menurut saya. Mungkin pengaruh sama promptnya juga ya. Mungkin promptnya perlu diberikan detail lagi sih maunya gimana. Mungkin saya tambahin ya. Tambahkan model pembelajaran. Kemudian apa yang kurang ya? Terus
kembangkan kegiatan pelajaran. Pengennya sih nggak hanya kayak gini juga ya, kayaknya kurang prosedural sih. Cuma diskusi, latihan menghitung limit, siswa mengerjakan contoh soal berpasangan. Itu pun soal berpasangannya yang mana juga nggak tahu juga ya, detailnya kurang jelas juga. Perjelas kegiatan, perjelas dan perlengkap ya, dan perlengkap kegiatan pembelajaran. Kemudian buatkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian penilaiannya ya lumayan lah. Itu aja dulu ya. Oke, modelnya ditambahin nih, problem based learning, kemudian pendekatan saintifik. Ini zaman-zaman K13 ya ini. Kemudian strateginya diskusi kelompok, latihan soal, presentasi kerja. Nggak ada yang salah dari ini. Materinya tetap kayak gitu tadi, lupa ya, harusnya tambahin materinya perlengkap gitu ya. Nah, ini udah bagus nih ya. Kegiatannya agak-agak lebih lah dari tadi. Ya mungkin pengaruh di promnya. Jadi apabila guru mau membuat modul ya dengan bantuan ChatGPT, promnya harus benar-benar detail lagi ya. Kemudian ini LKPD-nya seperti ini dan sebagainya. Saya bentar. Atasnya apa tadi? Problem based learning ya, berarti ada masalah ya, tapi masalahnya apa ini sebenarnya? Ini mungkin ya, amati grafik fungsi ya, mungkin apa lebih baik lagi jika dia bisa menggambarkan grafiknya. Bisa nggak sih sebenarnya itu dalam LKPD, buatkan grafiknya juga. Oke, ini mikir ya, mungkin karena buat grafik itu nggak gampang ya, jadi dia agak mikir. Nah, apa ini? Oke, ini grafiknya ya, grafik fungsinya. Oke. Putus-putus, X sama dengan 1 itu maksudnya ketika X-nya 1 ini kan tak terdefinisi ya hasil fungsinya. Kemudian ini juga fungsi, ada fungsi trigonometri dan sebagainya. Oke lah. Nah, tadi kita sudah nyoba menguji kira-kira ChatGPT itu bisa nggak membuat modul ajar. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, saya kira dia bisa deh, bisa. Tapi kalau membuat modul dengan bagus dan sempurna, mungkin nggak sempurna tapi mendekati sempurna, saya kira masih belum ya. Dengan beberapa kali percobaan, dengan saya menggunakan beberapa prompt, saya masih merasa banyak kekurangannya. Dari kontennya, kemudian kedalaman dari isi modulnya, kesinambungannya masih belum lah saya kira. Mungkin teman-teman jika punya pengalaman membuat modul ajar dengan ChatGPT dan mendapatkan hasil yang bagus ya, bisa di-share di komentar ya. Siapa tahu nanti saya juga bisa nyoba membuat modul ajar yang bagus dari ChatGPT. Mungkin itu aja untuk uji coba yang pertama. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Bye bye.